Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama. Alhamdulillah. Khair. Mulai Ustaz, Bismillah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di malam ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas kitab Al-Aqidah atau Hawiyah bersama guru kita, Ustadz Deni Zamzami Hafizahullah Ta'ala, wa rafa'ah qadrahu fid dunia wal akhirah. Insya Allah malam ini masuk ke bab bait yang ke-105. Untuk mempersingkat waktu, maka kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal masykura ma'jura. Untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ya amma ba'du. Baik, ikhwan sekalian, kita akan lanjutkan di materi kitab Aqidah At-Tahawiyah ini. Ya. Setelah kita membahas beberapa materi yang berkaitan dengan akidah, di mana ya kita berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di mana kita mari membahas tentang bahwa eh, manusia dan jin itu dicabut ruhnya oleh malakul maut, ya, dan manusia dan jin ini yang sudah wafat ini akan masuk ke alam kubur. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أفني أنا ردع مركز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ونؤمن بالبعث, dan kita mengimani dengan adanya kebangkitan dari kubur, wa jazail a'mali, dan pembalasan dari amalan-amalan, yaumal kiamati, di hari kiamat, wal ardi, ya, dan arad atau
penampakan atau penampilan, ya, diperlihatkan semua amalan, wal hisabi, dan hisab, pertanyaan, pertanggungjawaban, wa qiraatil kitabi, dan membacakan Alkitab, catatan, ya, amalan, wasawabi, dan kita mengimani adanya pahala, wal iqabi, dan hukuman, wasirati, dan sirat, wal mizani, dan mizan. Wa nu'minu, dan kita mengimani, yaitu kita meyakini, ya. Na'taqidu, kita mengiktikadkan, qabilina munqadina, menerima dan tunduk patuh, ya. Jadi kita mengimani artinya kita meyakini, kita mengiktikadkan, kita menetapkan sambil ketundukan, kepatuhan, penerimaan atas apa yang telah datang dari berbagai nas-nas pengkabaran tentang adanya al-ba'as. Ya, al-ba'as yaitu hidup setelah kematian. Ya, di mana manusia akan hidup lagi, ya, eh, ruh akan dimasukkan ke dalam jasadnya. Ya, jasad akan diutuhkan kembali, ya, dan ruh akan masuk ke dalam jasad masing-masing. Nah, hari kebangkitan ini tidak ada yang mengingkarinya, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman. Yang mengingkarinya adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan eh, akan eh, hidupnya manusia, ya, di alam akhirat, ya, akan berbagai bukti-bukti, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia yang sudah mati ini akan hidup kembali, ya. Jasadnya akan utuh kembali dan dimasukkan oleh ruhnya masing-masing. Tidak akan tertukar satu ruh pada jasadnya. Maka barang siapa yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, ya, hari hidupnya manusia yang sudah mati, maka ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini eh, banyak ayat-ayatnya, misalnya surat Al-Hajj, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'si. Ya, wahai manusia, jika kalian dalam keadaan ragu terhadap hari kebangkitan ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini
begitu sayang kepada manusia ya, sampai dijelaskan dalam berbagai ayat, wahai manusia, jika kalian ini ada keraguan terhadap hari kebangkitan, ya. Saking apa? Saking untuk meyakinkan bahwa kehidupan ini tidak hanya kehidupan dunia, ya, tapi ada kehidupan akhirat, ya. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala ini telah menurunkan hujan, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan hujan itu, kemudian jatuh air hujan itu di tanah yang kering kerontang, yang gersang, ya. Kemudian Allah menumbuhkan berbagai rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan, ya. Tuh, yang tadinya tanah itu gersang dengan turunnya air hujan, maka ini eh, merupakan perumpamaan bahwa begitupun manusia nanti, ya. Manusia yang sudah hancur, yang sudah mati jasadnya, ya, tinggal tulang belulang, maka Allah mampu untuk mewujudkannya kembali dan menghidupkannya manusia. Wa inna khalaqnakum min turabin. Sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari tanah. Summa min nutfatin. Kemudian menjadi nutfah. Summa min alaqah. Kemudian menjadi alaqah. Summa min mudgatin mukhallaqah. Kemudian menjadi segumpal daging yang diciptakan, ya. Wa ghairi mukhallaqatin, dan daging yang tidak diciptakan, maksudnya tidak wujud menjadi bayi, ya. Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian, wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, dan kami menetapkan di dalam rahim, ya, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian dalam keadaan menjadi seorang anak. Summa litablugu asyuddakum, kemudian agar kalian sampai kepada masa dewasa kalian. Wa minkum man yutawaffa, di antara kalian ada yang wafatkan. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, tapi di antara kalian ada yang kembalikan kepada umur yang paling hina, ya. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'ah, agar dia tidak mengetahui setelah mengetahui sesuatu. Wa taral arda hamidatan, dan kau melihat bumi, tanah yang gersang. Fa iza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat warabat wa anbatat, ya. Ketika kami turunkan di atas tanah itu air, maka tiba-tiba tanah itu terbelah, tanah itu tumbuh, ya, dan tanah itu berkembang, min kulli zaujin bahij, dari setiap tanaman-tanaman yang berpasang. Nah, ini dua perumpamaan ini, yaitu diciptakannya manusia dari tanah, ya, kemudian eh, diperumpamakan dari mana? Dari tanah yang gersang, ya, yang diturunan hujan, kemudian Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan. Nah, ya, jadi
Itu. Jadi wa nu'minu bil ba'si, dan kita mengimani dengan adanya al-ba'as. Ya. Dalam hal ini al-ba'as dalam perspektif akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa al-ba'as itu tidak seperti keyakinan para filosof, ya, di mana di antara mereka ada yang mengingkari al-ba'as, yaitu kebangkitan manusia, hidupnya manusia kembali, ya, setelah wafat, bahwa eh, mereka itu mengingkari adanya kebangkitan jasad. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apa yang dikabarkan oleh para malaikat tentang adanya hari kebangkitan itu semuanya adalah hanya eh, apa ilusi, hanya takhil, ya, hanya takhil, hanya ilusi saja, ya, hanya khayalan saja, tidak eh, sesuatu, bukan sesuatu yang sebenarnya, ya. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebangkitan itu ini hanya terjadi pada arwah, pada ruh, ya, tidak terjadi pada jasad, ya. Nah, ini diyakini oleh seperti ini, maaf, misalnya Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina dan orang-orang yang sejalan dengan beliau dari kalangan para filosof yang mereka menisbahkan diri kepada Islam, ya. Maka mereka ini mengingkari adanya al-ba'as, yaitu kehidupan, ya, setelah kematian, ya. Apa yang dimaksud dengan kematian? Ba'as itu, kebangkitan itu hanyalah hidupnya ruh kembali, ya, bukan dengan jasad. Nah, ini berbeda dengan ahli sunnah, ya, bahwa eh, yang dimaksud dengan al-ba'as, ya, adalah kehidupan, dihidupkannya kembali manusia, diwujudkannya kembali jasadnya, dan dimasukkannya ruh ke dalam jasad sehingga manusia itu hidup kembali. Wajazail amali, dan pembalasan seluruh amalan, ya. Ini amalan-amalan ini jamak, ya, dari amalun. Jadi kita mengimani adanya pembalasan setiap amalan. Jadi penghidupan itu, dibangkitkan dari kematian itu, ya, dihidupkan kembali. Ini bukan semata-mata hanya hidup, ya, gitu. Bukan hanya jasad diwujudkan kembali, diadakan kembali, kemudian roh dimasukkan dan manusia hidup. Bukan hanya itu, tapi ada pembalasan dari amalan, ya. Jaza menurut bahasa itu adalah al-kifayah, ya, mencukupi, ya. Dan al-gina, ya, yang mengkayakan, yang kaya, kekayaan. Jadi sesuatu sebagai balasan dari satu perbuatan, ya, atau bahasanya amalan itu kerja, amalan itu kerjaan, maka balasan ini adalah upah dari kerja, gitu, ya. Nah, al-amal ini tidak hanya mencakup amalan yang eh, baik, tapi, ya, juga meliputi amalan yang buruk, ya. Maka misalnya firman Allah Subhanahu wa taala,
ya, wa may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan satu keburukan, melakukan satu keburukan, dia akan dibalas dengan keburukan itu, ya. Itu. Atau firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun, ya, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, ya, dari berbagai kebaikan sedangkan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, ya. Oleh karena itu amalan ini yang akan dibalas, ya, ini meliputi amalan yang soleh dan amalan yang buruk, ya, yang tidak, amalan yang baik dan amalan yang tidak, nah, amalan yang tidak baik, ya. Nah, amalan itu ini tidak hanya eh, perbuatan, tapi meliputi, ya, ucapan, perilaku, dan keyakinan. Jadi disebut amal. Amal itu bukan hanya perbuatan manusia saja, ya. Eh, Maksudnya bukan hanya perilaku, tapi meliputi ucapan, meliputi perbuatan atau perilaku, ya, dan meliputi keyakinan. Nah, jadi semuanya ada pembalasan. Maka keyakinan kita ini ada pembalasannya. Ucapan kita ingin ada pembalasannya. Begitupun perbuatan kita ini ada perbuatannya, ada pembalasannya, itu ada jasanya, ya. Maka ini yang disebut dengan amalan-amalan itu, ya. Maka amalan ini, amalan pembalasannya, ya, pembalasan seluruh amalan itu, ya, itu. Maka hari kiamat disebut juga dengan yaumuddin, ya, ad-din itu pembalasan, ya. Eh, Yaumuddin, ya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari manusia akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi itu wa jazail a'mali yaumal qiyamah, ya. Dan pembalasan amalan di hari kiamat. Wal ardi, ya. Arad itu adalah di apa, diperlihatkan, ya, atau digiring, ya. Ini sebenarnya arad, ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dinampakkan, ya. Kalian akan dinampakkan. Kalian akan digiring. Nah, digiring itu berarti dinampakkan, ya. Akan diperlihatkan, ya. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada orang yang mampu untuk bersembunyi, ya. La takhfa, tidak tersembunyi di antara kalian, khafiyatun, yang tersembunyi, ya. Jadi nggak bisa bersembunyi seorang manusia pun, ya. Tidak ada satupun yang bisa bersembunyi dari di hari itu. Makanya sebenarnya dengan Arab, ya, gitu. Dan ketika kita nanti akan dinampakkan ini, ya, nggak bisa bersembunyi, tidak bisa ngeles, tidak bisa berdalih, ya, tidak bisa uh, bersembunyi di mana, ya. Maka karena tidak ada satupun yang benda-benda yang dapat dijadikan tempat untuk bersembunyi, ya.
Tidak ada pohon, tidak ada batu-batuan. Di mahsyar itu keadaannya sangat lapang, lurus, ya. Dan manusia akan dinampakkan itu dalam keadaan berbaris. Wa uridu ala rabbika saffa, ya. Dan kalian akan dinampakkan kepada Rabb kalian dalam keadaan berbaris, ya. Gitu. Di berbaris untuk apa? Untuk menghadapi apa? Mengalami hisaban, ya, mengalami hisaban. Jadi semua makhluk ini akan dinampakkan dalam keadaan berbaris dan mereka akan dikumpulkan, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara makhluk itu sesuai apa yang Dia kehendaki. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa arad di sini adalah keadaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu dari diperlihatkan amalan-amalan mereka, ya, tanpa adanya penghisaban, tanpa adanya pertanyaan, ya, dari amalan-amalan tersebut. Hanya diperlihatkan amalan itu tanpa adanya apa? Pertanyaan-pertanyaan dari amalan itu, ya. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin ini diperlihatkan amalan itu dari perbuatan-perbuatannya dan mereka tidak akan disiksa atas perbuatan buruknya, gitu, ya. Akan tetapi eh, mereka akan ditanya, ya, akan ditanya, apakah kamu mengakui dosa ini atau arifu dzanba kaza, apakah kamu mengakui dosa seperti ini, ya. Hanya seperti itu. Jadi tanpa adanya apa? Tanpa adanya sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya hukuman dari Allah, ya. Karena Nabi SAW diantaranya bersabda, "An-nukisa al-hisaba uzziba." Siapa yang disidang, ya, di hisaban itu dia akan disiksa, ya. Maka Aisyah pernah mengatakan, ya, pernah bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Ya, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan kitab catatan amalannya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhuma ini bertanya, "Kaifa hadza?" Eh, bagaimana ini? Sedangkan kau telah berkata manukisha al-hisaba uzziba. Siapa yang disidang, yang ditanya dengan hisaban itu akan disiksa. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Innama zalikal arad." Ya, itu adalah arad, ya, yaitu hanya dinampakkan atau hanya diperlihatkan amalan-amalan eh, solehnya saja, ya. Lalu orang mukmin itu merasa bergembira dan kemudian diperlihatkan atau di amalan-amalan keburukannya, ya, yang dia belum bertobat dari dosa itu, gitu, yang belum katobatan, ya, diperlihatkan, akan tetapi tidak akan diberikan siksaan, ya, itu dalam selama orang yang berdosa itu tidak menampakkan atau tidak menceritakan dosa-dosanya waktu di dunia kepada orang lain, ya. Maka kalau kita punya dosa jangan eh, apa menceritakan dosa ini kepada orang lain, ya. Eh, maka
Dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam em, bersabda, hadis qudsi, satartaha alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawma. Engkau telah menutupi atasmu ya, di dunia ini dan aku mengampuni engkau pada hari ini. Ya. Nah, ini adalah merupakan apa? Merupakan karunia ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbeda dengan orang-orang yang kafir ya. Kemudian wal hisab. Wa nu'minu bil hisab dan kita beriman terhadap hisab ya. Hisab itu diambil dari kata al-ihsa wal addu ya. Yaitu mengumpulkan dan menghitung ya. Nah, yang dimaksud dengan hisab ini yaitu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ada penampakan disebut dengan aurat tadi ya. Ada hisab. Hisab itu adalah pertanyaan ya. Jadi ada amalan yang hanya diperlihatkan saja, amalan baik, amalan buruk diperlihatkan. Kemudian ada perkara-perkara yang akan ditanya, ya, yang akan di mana? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara mendetil. Misalnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Ya. Yang pertama kali dihisab, ya, dihisab itu berarti dikumpulkan dan ditanya, gitu. Akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Dari amalan solehnya adalah sholatnya, ya. Maka sholat ini akan dihisab, ya, itu. Nah, kemudian eh, hisaban ini, ya, termasuk juga arad, ya. Nah, hisab itu ada yang eh, akan ditimbang, ya, akan ditimbang antara amalan yang baik dan amalan yang buruk, ya. Dan ada hisaban yang hanya berbentuk penampakan atau diperlihatkan amalan buruknya tanpa adanya hukuman, ya, gitu. Dengan adanya hukuman, tidak ada hukuman. Ini seperti dengan arat tadi sudah saya singgung ya. Nah, tapi ada beberapa amalan-amalan yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh misalnya eh, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba yaumul qiyamah ya. La yazalu qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya empat hal. Pertama, an umrihi fi ma'afnah. Untuk apa umur dihabiskan? Wa an syababihi fi ma'ablah. Untuk apa masa muda engkau habiskan? Ya. Wa an malihi. Ya. Ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fi ma'anfaqahu. Di mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau apa, membelanjakannya. Wa an ilmihi fima amila bihi. Ditanya tentang ilmunya, untuk apa engkau mengamalkan. Nah, ini eh, apa? Hisaban ya, amalan-amalan yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sedangkan bagi orang-orang kafir, auzubillah ya, bagi orang-orang kafir, maka bagi mereka ini tidak akan ditimbang amalan kebaikannya, ya, gitu. Tidak seperti orang-orang yang beriman. Orang beriman itu akan ditimbang amalan baik dan amalan buruk, ya. Tapi bagi orang yang kafir, ini tidak akan ditimbang amalan baik dan buruknya, ya, gitu. Jadi tidak ada amalan baik dan amalan buruk. Karena tidak ada kebaikan bagi orang-orang kafir. Ya, seandainya mereka memiliki kebaikan, maka kebaikan mereka telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang diberikan di dunia, ya, gitu. Kemudian kalau ada yang tersisa dari amalan kebaikannya, ada orang-orang kafir itu yang melakukan kebaikan, ya. Maka eh, amalan kebaikan itu diwujudkan, pahalanya diberikan, akan tetapi kemudian dijadikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan ada apa yang mereka lakukan dari satu perbuatan, kemudian kami jadikan perbuatan itu haba'an mansuron, ya, debu yang ditiup angin kencang. Jadi ini amalan kamu ini ya, kebaikan kamu, kemudian eh, tiba-tiba dijadikan debu dan ada angin kencang yang eh, apa menebak debu tersebut sehingga eh, tidak ada satupun yang tersisa, ya. Nah, sedangkan hisaban bagi orang-orang yang kafir ini adalah hisaban arad, ya, yaitu penampakan bagi amalan perbuatan mereka, ya. Kemudian ada celaan terhadap mereka, ya, itu celaan terhadap mereka, eh, dan ini dan kerugian, ya, dan apa poyokan atau hinaan terhadap orang-orang kafir, nauzubillah, ya, itu. Jadi dengan demikian bagi orang-orang kafir ini tidak ada hisaban, ya, yaitu dalam arti tidak ada eh, apa timbangan antara amal kebaikan dan keburukan, ya. Wa qiraatil kitabi, yang kemudian kita mengimani dengan pembacaan kitab, ya. Yaitu setiap manusia ini akan membaca buku catatan amalannya di hari kiamat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kepada setiap manusia, ya, kami telah memastikan, ya, yaitu eh, terdapat di lehernya, dan kami akan keluarkan untuknya di hari kiamat sebuah catatan yang yalqahu mansur, ya, yang Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ini menampakkannya dalam keadaan terbuka, gitu. Jadi ketika dibagikan catatan, ya, amalan itu keadaannya sudah terbuka. Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatanmu, cukuplah dengan dirimu di hari ini
atasmu sebagai yang menghitung, ya, menghitung diri, ya, gitu. Ya, cukup kamu sebagai yang menghitung, itu. Nah, bagi orang-orang yang eh, akan bahagia, ini akan diberikan catatan amalannya, ya, di depan dan akan diterima dengan tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Nah, adapun orang yang diberikan kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umuqra'u kitabih. Maka berkatalah malaikat, ini, ya, bacalah buku catatannya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang diberikan buku catatannya di sebelah kiri, fayaqulu, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Ya, itu. Maka orang yang celaka ini akan diberikan buku catatannya dari belakang dan dia akan menerimanya dengan tangan kiri. Ya. Uh, Kemudian setelah membaca dia uh, mengatakan, ya laitani, celaka aku, lam uta kitabiyah, ya, seandainya aku tidak diberi kitab catatan ini. Ya. Uh, Maka wa qiraatil kitab, dan pembacaan kitab. Wasawabi, dan adanya sawab, ya. Wal iqabi, dan iqab, ganjaran dan pahala, ya. Nah, ini ganjaran dan pahala ini berlaku atau berjalan setelah adanya arad, hisaban, dan pembacaan kitab, ya. Ya, ya, semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang berbahagia, ya, yang mendapatkan hisaban yang ringan, ya, tidak disiksa atas kesalahan kita, dan kita bisa membaca buku catatan, diberikan buku catatan dari sebelah kanan, dengan sebelah kanan, ya. Ya, ketika mereka, orang-orang yang beriman beruntung ini, diberikan buku catatannya dari depan dan diterima dengan tangan kanan, ya, kemudian malaikat mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, ya, eh, ambil buku ini, baca catatannya, ya, itu. Maka eh, mereka kembali kepada keluarganya, ya. Eh, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira, gitu. Nah, ini berarti akan mendapatkan pahala, ya, gitu. Nah, kemudian tentu orang yang celaka ini akan mendapatkan iqab, ya, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan. Kemudian kata Walid, wasirat, dan kita mengimani adanya sirat, ya, wal mizan, dan adanya mizan. Ini sirat, ya. Eh, Sirat ini adalah jembatan, jasrun, ya. Al jasru al madrubu ala zahri jahannam, ya. Jadi jembatan yang dibentangkan di atas eh, apa, punggung neraka jahanam. Maksudnya di atasnya, ya, ya, di atas neraka jahanam, ya. Maka orang nanti ke setiap kaum muslimin, kaum mukminin, ya, termasuk orang-orang munafik, ya, ini akan diberikan ujian, ya. Jadi kan setelah manusia ini eh, ditimbang amalannya, ya, kemudian ada hisabannya, pembagian buku catatan amalan, dia dipisah, ya.
sebagian menjadi penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir ya dan musyrik, dan sebagian kaum muslimin, kaum mukminin ini dipisah menjadi orang-orang bagian yang lain. Gitu. Jadi dipisah manusia itu ada menjadi penghuni neraka dan ada penghuni surga. Yang nanti eh, bagi orang-orang beriman ini ada ujian yang lain, yaitu setelah mereka dipisahkan di orang-orang kafir dan orang kafir dimasukkan ke neraka, maka mereka ini harus eh, melewati sirat, ya, yaitu jembatan yang eh, apa yang dibentangkan di atas neraka jahanam, ya. Dan semua manusia pasti, ya, maksudnya setiap kaum muslimin, kaum mukminin ini pasti akan melewati sirat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman naqdiyah. Dan sesungguhnya di antara kalian kecuali akan mendatanginya, ya, akan mendatangi sirat itu, dan itu atas Rabbmu kepastian yang sudah ditentukan, ya. Akan tetapi bukan berarti orang yang lewat eh, di jembatan itu bisa dipastikan selamat, ya, bisa masuk ke dalam surga, ya, itu karena ujian-ujian, ya, itu. Nah, di mana untuk melewati jembatan ini dalam keadaan gelap, ya, dan disebutkan bahwa eh, apa keadaan sirat ini, ya, lebih lembut daripada rambut, ya, dan lebih tajam daripada pedang, ya, kan, dan harro minal jamri, dan lebih panas daripada bara api, ya. Ya, sirat itu pada asalnya adalah jalan yang lurus, ya. Nah, kan, tapi kemudian diterapkan pada jembatan di atas punggung neraka jahanam, ya. Nah, ini sebagai ujian bagi orang-orang beriman, ya. Maka di mana orang-orang yang beriman melintasi sirat ini dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang lewatnya seperti sekejap mata, sudah sampai ke eh, kemana, ke surga, ya. Ada yang eh, menyamur kalbarki al-khatib, bagaikan kilat yang menyambar, ya. Ada yang berjalannya seperti hembusan angin, ya. Ada juga yang melewatinya seperti orang yang naik kuda, ya. Itu. Ada yang melewatinya seperti naik unta, ya. Itu. Ada juga yang berlari, ada juga yang berjalan biasa, ya. Ada juga yang eh, mereka baru beberapa langkah sudah masuk ke dalam neraka, ya. Itu. Jadi keadaan berbeda sesuai dengan tingkat keimanan dan amal soleh setiap manusia. Karena ada juga beberapa langkah, tapi sudah karena di kanan kirinya ada kalalin, ya. Ada kaitan-kaitan yang bagi orang yang banyak dosa ini akan dikait oleh oleh apa kait ini dan dimasukkan ke dalam neraka naudzubillah, ya, gitu. Maka dalam hal ini yang bisa mempercepat sirat, apa berjalan di atas sirat, hanyalah amal soleh, ya, itu. Di mana semua tidak berguna, bahkan nasab, ya, gitu. Bahkan Nabi SAW bersabda, man bata'a
bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat padanya amalannya, maka nasab kepadanya tidak bisa mempercepatnya. Ya. Oleh karena itu, ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam sirat ya, karena mereka sudah dihalangi ya, dihalangi dari apa melintasi ini dan masuk ke dalam neraka nauzubillah. Kemudian wal mizan, kan kita mengimani dengan adanya mizan. Eh, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini sepakat bahwa mizan itu adalah mizan hakiki ya, yang dimana mizan ini memiliki dua piring ya, ya dua piring. Kita tidak bisa menggambarkan piringnya seperti apa ya. Yang penting kita membenarkan bahwa ada timbangan ya gitu. Ada dua 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 piring yang dijadikan sebagai alat timbang. Ya. Ada itu eh, akan ditimbang semua amalan-amalan yang dalam bentuk sijlat, ya, sijlat catatan-catatan amalan, ya. Bahwa amalan-amalan yang berbentuk sijlat itu, catatan amalan itu akan ditimbang. Itu. Maka nanti akan ditimbang mana amalan yang baik, mana amalan yang buruk. Ya, ya. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan eh, orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia dalam keadaan kehidupan yang senang. Ya. Wa amma man sakulat mawazinu wa huwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, ya, di catatan amal kebaikannya, maka dia dalam keadaan hidup yang senang. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang ringan timbangan amal keburukannya, maka tempat kumpulnya adalah neraka hawiyah. Nah ini kemudian di bagian 106 wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abadan wa la tabidani. Nah, di sini muallif mengatakan surga dan neraka ya. Bahwa surga dan neraka adalah eh, ini keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Surga dan neraka keduanya makhluk, tapi keduanya tidak fana, tidak binasa selamanya ya. Wa anna Allah taala khalaqal jannata wan nara qabla al khalqi. Ya, dan sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum makhluk ini, sebelum dunia ini. Wa khalaqalahuma ahlan, dan Allah telah menciptakan bagi surga dan neraka ada penghuninya. Faman syaa minhum ilal jannah fadlan minhu, ya. Barang siapa yang di antara mereka menjadi surga, maksudnya menjadi penduduk surga adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa minhum ilan nar adlan minhu, barang siapa yang di antara mereka menuju neraka, maka ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membahas tentang surga dan neraka ya. Jadi setelah mizan, sirat, kemudian kita mengimani adanya surga dan neraka. Nah, surga ini ada tempat kenikmatan ya,
yang merupakan pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, beramal soleh, hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga ini sangat indah. Ya ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khutira ala qalbi bashar. Ya, sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, dan belum terbersit dalam hati manusia. Nah, dan begitu pun neraka, neraka adalah tempatnya siksa Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang-orang yang kufur, ya, bagi orang-orang yang syirik kepada Allah, ya, orang-orang yang menyimpang dari ketauhidan dan orang-orang yang bermaksiat, ya. Akan tetapi surga dan neraka adalah keduanya makhluk, ya, gitu. Jadi para ulama sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Ini berbeda dengan keyakinan kaum Mu'tazilah, ya. Kaum Mu'tazilah bahwa menurut Mu'tazilah surga dan neraka itu ini kewajiban Allah saja, gitu ya. Ya, ini mereka penyimpangan seperti itu, ya. Bahwa Allah wajib menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman sebagai apa? Sebagai pembalasan atas perbuatan mereka di dunia. Ya. Padahal tidak seperti itu. Ya, ini keyakinan yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian eh, surga dan neraka ini ada penghuninya. Mu'iddat lil muttaqin bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, yaitu dimasukkan ke dalam surga, ya. Tapi neraka ini mu'iddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi dengan demikian eh, surga dan neraka ini sudah ada, ya, gitu. Wa khalaqa lahuma eh, la tafniya li abadan wa la tabidan. Surga dan neraka ini tidak akan binasa selamanya karena diciptakan eh, dengan apa? Untuk diciptakan abadi selamanya, ya. Wala tabidani, dan tidak akan hilang, ya, tidak akan hilang, gitu. Wa anna Allah Ta'ala khalaqal jannah wan nar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka ini sebelum diciptakannya makhluk. Sebelum diciptakannya makhluk ini, ya, eh, di seluruh alam cakrawala ini, ya, Allah telah menciptakan surga dan neraka, dan Allah telah menciptakan eh, penghuni, ya, masing-masing, ya, penghuni masing-masing eh, bagi surga dan neraka. Jadi Allah telah menentukan siapa yang menjadi penghuni surga dan penghuni neraka, ya. Di antara yang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala eh, ini menciptakan surga dan neraka, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka itu, ya, dalam keadaan waktu yang sangat lama. Ahqaba, ya, waktu yang sangat lama. Nah, jadi menunjukkan bahwa surga itu dan neraka itu ada, ya, dan masing-masing ada penghuninya, ya. Kemudian di ayat yang lain, wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, ya.
Nah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan hilang dan tidak akan binasa, ya. Ya. Jadi dengan demikian semoga kita eh, semuanya dimasukkan sebagai salah satu penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentu ini harus diupayakan, ya. Bukan hanya bukan hanya angan-angan cita-cita, tapi harus kita berupaya beriman, beramal soleh, istiqomah di atas agama Allah, istiqomah di atas sunnah, ya. Tidak apa tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, gitu. Mungkin dari anak sampai sini ya. Silakan, tapi kalau ada yang ditanyakan, tapi kayaknya sudah pada paham lah ini. Nah, Ustaz. Kontrol Iwan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan. Dari Anda mungkin satu pertanyaan, Ustaz. Nah, Surga dan neraka ini berarti saat ini sudah ada ya? sudah ada, ya sudah ada. Nah, Karena Nabi SAW ketika Mi'raj itu sudah dimasukkan ke dalam surga dan diperlihatkan neraka. Itu sudah ada. Begitupun Nabi Idris alaihissalam, ya, dia diperlihatkan surga dan neraka. Jadi surga dan neraka sudah ada. Begitupun Nabi Adam alaihissalam, ya, beliau diciptakan pertama kali dan disimpan di dalam surga. Gitu. Jadi surga dan neraka sudah ada. nah, betul. Jazakallah khair. Baik, jika Tidak ada. tidak ada lagi, Nah, maka kita cukupkan pertemuan malam ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya. Semoga Allah menjadikannya pemberat dalam timbangan kebaikan. Kemudian kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Anak lab dulu ya. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa ikhwan.